Picky eater ini termasuk dalam masalah gangguan makan pada anak yang disebut dengan pediatric feeding disorder. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati panitia webinar pediatrik disfagia, para guru besar dan teman sejawat dokter spesialis, para PPDS dan dokter umum, selamat pagi. Topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai picky eater. Picky eater ini termasuk dalam masalah gangguan makan pada anak yang disebut dengan pediatric feeding disorder, dan tentunya picky eater ini berbeda dengan disfagia. Baiklah, kita mulai dengan slide pertama. Kemampuan makan dan menelan pada anak itu bersifat dinamis, sejalan dengan proses tumbuh kembang anak. Struktur anatomi yang merupakan faktor yang terpenting dari proses menelan ini akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Disertai dengan pematangan fungsi, maka akan terjadilah gerakan oromotor yang terampil dengan pola yang benar. Gangguan dalam proses makan akan disebut dengan feeding difficulty atau picky eater. Sedangkan gangguan dalam proses menelan yang berupa gangguan dalam transportasi makanan dari mulut hingga ke lambung akan menyebabkan masalah disfagia. Bagaimana untuk proses makan yang normal pada seorang anak? Ini didasari dengan status neurologis, faktor anatomis, fungsi kognitif, gerakan oromotor yang terus berkembang sehingga jenis dan tekstur makanan yang dapat dikonsumsi anak tersebut akan mengalami peningkatan dan kemandirian maupun keterampilan makan pada anak itu akan mengalami perubahan. Proses menelan pada bayi yang baru lahir itu berbeda dengan proses menelan pada anak yang sudah matang. Infant feeding itu merupakan metode tunggal dari proses mengisap, menelan, dan bernapas. Dan ketiga proses ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Koordinasi yang baik dari proses mengisap, menelan, bernapas dapat menyebabkan anak itu dapat minum susu dengan baik tanpa ada gangguan dari jalan napas. Pada slide ini kita melihat adanya perkembangan dari keterampilan oromotor dari baru lahir yang berusia hingga 3 bulan, dia akan mampu hanya minum susu berdasarkan kemampuan dasar, yaitu refleks primitif seperti suck, swallow, and breathe. Kemudian secara bertahap dan perlahan akan terus belajar sehingga akhirnya akan mengalami kemampuan menelan yang matang pada usia 3 tahun. Dan di antara ini terdapat periode kritis di antara 6 bulan hingga 15 bulan, di mana pada saat itu terjadi perubahan untuk mengenal makanan padat, jadi terjadi transisi dari makanan cair ke makanan padat. Itu membutuhkan pembelajaran untuk melakukan gerakan oromotor yang benar, supaya keterampilan makan anak ini akan bertambah. Setiap orang butuh makan untuk hidup. Makan itu dimulai dari menyiapkan atau mengatur makanan yang akan dimakan, kemudian membawa atau mengantarkan makanan itu dari alat makan, dari piring ke dalam mulut. Gangguan dari pediatric feeding disorder itu merupakan gangguan dari asupan oral yang tidak sesuai dengan usia. Ada 4 domain penting yang mendasari terjadinya pediatric feeding disorder. Yang pertama adalah faktor medik, yang kedua adalah faktor nutrisi, yang ketiga adalah faktor keterampilan, yang keempat adalah faktor psikososial. Coba kita lihat masing-masing faktor tersebut. Faktor medik. Adanya gangguan pada GI tract, misalnya pada anak-anak dengan atresia, esophagus, atau gangguan pada kardiorespiratori, misalnya pada anak-anak dengan laringomalasi yang terdapat kelemahan pada laring yang menyebabkan gangguan dari mengisap, menelan, dan bernapas.
ataupun anak-anak atau bayi yang mempunyai kelainan neurologis, misalnya pada cerebral palsy yang menyebabkan gangguan neuromuskuler. Gangguan pada struktur fungsi ini akan menyebabkan terjadinya pediatric feeding disorder berupa disfagia. Yang kedua adalah faktor nutrisi. Pada anak-anak dengan kualitas, kuantitas, atau ragam minuman atau makanan yang dikonsumsinya sangat terbatas, anak ini termasuk ke dalam anak yang picky eater. Tentunya dengan kurangnya ragam, dengan tingginya selektivitas dari anak tersebut, ini akan menyebabkan dia akan menyisihkan makanan yang tidak disukainya. Tentunya menyebabkan makanan yang dikonsumsi itu akan kurang. Kejadian ini dapat menyebabkan terjadinya malnutrisi atau kekurangan defisiensi mikronutrien yang diperlukan untuk perkembangan. Sebaliknya, jika anak itu memilih selektivitasnya terhadap makanan kalori tinggi, misalnya gula, tentunya akan menyebabkan overnutrisi pada satu jenis makanan. Ya, ini adalah anak-anak dengan kondisi picky eater. Yang ketiga adalah faktor keterampilan makan. Telah saya katakan tadi bahwa untuk mencapai faktor keterampilan makan perlu pembelajaran pada saat pengenalan makanan baru, pengenalan makanan padat. Di sini perlu pelatihan oromotor, ya. Dengan melakukan oromotor yang terampil dan otomatis, maka keterampilan makan ini akan tercapai aman, efisien, sesuai perkembangan umur. Kalau ini terlewatkan, terjadilah masalah gangguan makan pada anak yang disebut dengan pediatric feeding disorder atau picky eater, ya. Sekarang lihat faktor psikososial. Yang keempat, faktor psikososial ini melihat hubungan antara anak dengan orang tua atau anak dengan pengasuhnya. Terdapat strategi yang salah yang digunakan oleh orang tua atau pengasuh terhadap anak tersebut. Kita tahu anak yang baru tumbuh itu dia akan diperkenalkan dengan banyak hal yang baru. Dia akan diperkenalkan dengan makanan baru, dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru yang ada di sekitarnya, termasuk pengasuh baru. Sehingga strategi yang salah yang diterapkan oleh pengasuh atau orang tuanya akan menimbulkan kegagalan untuk melanjutkan ke pola makan yang sesuai dengan usia. Dan ini termasuk adalah ke dalam pediatric feeding disorder atau picky eater. Sekarang kita lihat definisi dari picky eater. Saya mengambil definisi dari Williams bahwa seorang anak yang picky eater adalah anak yang over selektif atau selektivitas yang sangat tinggi dalam memilih makanan yang akan dimakan. Dalam arti dia hanya mau makan dengan variasi makanan yang sangat terbatas atau tidak ingin mencoba makanan baru. Walaupun sebetulnya kemampuan dia ada, anatomi fisiologi tubuhnya adalah baik. Ya. Jadi kita coba lihat apa itu sensory food aversion. Ya. Sensory food aversion ini adalah anak-anak yang overreaktivitas dari fungsi sensorisnya, ya. Sehingga dia akan sangat selektif dalam memilih makanannya yang akan dikonsumsi. Anak-anak dengan sensory food aversion ini cenderung untuk menjadi seorang anak yang picky eater. Anak-anak ini akan menolak jenis makanan yang baru, yang tentunya mungkin rasanya baru, baunya baru, penampilannya baru, ya. Dan ini biasanya onsetnya pada saat baru mengenal jenis makanan yang berbeda. Dan tentu anak ini akan lebih atau banyak memakan makanan yang ia sukai dan tidak akan pernah mencoba makanan yang baru. Tentunya akan menyebabkan defisiensi nutrisi dan keterlambatan oromotor. Sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri dari picky eater. Anak-anak dengan picky eater itu makannya tidak efisien, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori ataupun nutrisi. Anak-anak dengan picky eater itu akan sering over selektif. Selektivitasnya sangat berlebihan dalam memilih jenis atau rasa atau tekstur atau volume makanan yang akan dimakannya. Dan juga anak-anak picky eater itu sering refusal atau menolak secara total. Biasanya ini ada pengalaman traumatis atau ada gangguan gastrointestinal yang menyebabkan mungkin dia tidak enak perutnya sehingga dia menolak untuk makan tersebut. Atau yang ketiga adalah feeding delay, keterlambatan, makan berlama-lama atau makan tidak sesuai dengan
umurnya. Anaknya sudah berusia 3 tahun, 4 tahun, tapi hanya bisa makanan padat, makanan cair atau air ya. Jadi kalau kita lihat gejala dari picky eater, lihat ini, ya ini anak yang menolak, jadi refusal, dia menolak. Setiap ibunya akan memasukkan sendok, dia menutup mulutnya. Atau anak disiapin makan, bukannya dimakan, tapi dimain-mainin. Ini menunjukkan ciri-ciri yang refusal. Kemudian kita lihat seperti anak ini, kalau makanan pun masuk ke dalam mulutnya, kalau konsistensinya tidak sesuai, dia akan melepeh, ya, melepehkan atau mengeluarkannya. Seperti anak ini juga, dia makanan sudah masuk ke mulut, tapi bukannya ditelan, tapi makanan itu malah disembur-semburkan dan tidak ada yang masuk dalam mulutnya. Ini adalah merupakan gejala dari picky eater. Contohnya lain seperti ini, sudah disiapkan makanan banyak tetapi karena tidak sesuai dengan seleranya atau dengan kemampuannya dia akan menolak, ya. Malah yang ini ya menepis suapan dari orang tuanya karena menganggap makanan itu bukanlah sesuatu yang nikmat, yang lezat, tapi menganggap ini seperti mungkin dianggap di pikirannya ini adalah racun ya. Jadi dengan segala kerewelan atau penolakan yang dilakukan oleh anak tersebut, tentu lama makan seorang anak yang picky eater adalah tidak konsisten. Kita lihat sekarang prevalensi dari picky eater. Terdapat peningkatan ya prevalensi picky eater berdasarkan umur dan diketahui bahwa prevalensi tertinggi adalah pada usia 19 hingga 24 bulan, seperti yang dilaporkan oleh pengasuh orang atau orang tua yang menganggap bayi atau balitanya seorang yang picky eater. Coba kita lihat sekarang gangguan makan pada anak ini. Ternyata gangguan makan pada anak ini akan dapat juga ditemukan pada anak dengan fisik yang normal. Dikatakan bahwa 50-60% orang tua melaporkan gangguan makan pada anaknya. Seperti di rumah juga cucu saya, ya, dia mempunyai makanan pilihan. Dia tidak mau makanan yang berkuah. Dia hanya mau makanan yang kering, yang kriuk-kriuk. Itu bisa dikategorikan dengan picky eater, ya. Tetapi mungkin ringan, karena kalau kita evaluasi lebih dalam, yang benar-benar picky eater itu hanya sebesar 20-30%. Dan di antaranya 1-2% itu akan mengalami problem berat dan menetap sehingga menjadi suatu masalah disfagia. Bagaimana mendiagnosis dari seorang picky eater? Kita sebagai seorang THT, ahli THT harus mampu menilai apakah seorang anak ini dia seorang picky eater atau memang dia punya masalah disfagia yang berat. Ini contoh kasus ya, seorang anak berusia 18 bulan, dia hanya mampu makanan cair, belum mampu sama sekali makanan padat atau bertekstur, dia pasti akan menolak. Tapi makanan cair dia mampu untuk menelannya ya. Anak ini menderita sindroma tertentu sehingga dia menggunakan NGT sejak lahir ya. Dan pada pengguna NGT ini mereka lupa bahwa periode kritis untuk mempelajari gerakan oromotor itu adalah umur 6-15 bulan. Itu terlewatan sehingga anak ini tidak punya kemampuan untuk mengunyah atau mengatur makanan yang padat tadi supaya bisa diolah jadi makanan atau bulus yang siap dimakan ya. Setelah kita evaluasi dengan endoskop, kita dapatkan bahwa seperti ini pada pre-swelling assessment kita lihat tidak ada standing sekresi, tidak ada aspirasi penetrasi. Pada post-swelling assessment tidak ada residu, ya, tidak ada penetrasi aspirasi apa. Jadi apa artinya? Pasien ini fase faring dari proses menelannya adalah baik. Fase oralnya juga baik, jadi pasien ini bukanlah seorang disfagia, tapi dia adalah seorang picky eater atau feeding difficulty karena pengguna NGT yang dari sejak lahir itu dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Tetapi dia terlambat dalam mempelajari fase oralnya. Bagaimana sekarang penata laksanaan dari pasien picky eater ya? Penata laksanaan pasien picky eater ini bersifat multidisiplin approach, berupa kolaborasi dari orang tua dengan profesional yang terlibat dalam memberikan penanganan. Profesional yang terlibat sebagian besar adalah dokter spesialis anak, dokter ahli gizi, dokter rehabilitasi medik, dan kita juga sebagai dokter THT terlibat dalam penata laksanaan pasien dengan feeding difficulty. Dan biasanya tujuan dan pendekatan terapi adalah untuk meningkatkan kemampuan fisiologi makan dan menelan.
Di sini adalah peran dari dokter rehabilitasi medik dalam meningkatkan otot yang lemah, meningkatkan sensitivitas oral dan gerakan oromotornya, dan meningkatkan postur tubuhnya, ya. Dan yang kedua adalah meningkatkan psikologi makan. Sini peran dokter ya untuk membuat anak itu yang awalnya takut atau benci bisa menjadi menerima atau nyaman pada saat dia makan. Pada saat proses peningkatan ini, kita dapat memberikan makanan alternatif, baik dengan nasogastric tube ataupun diet alternate, gabungan dari oral dan nasogastric tube. Penelitian kita lihat di RSCM bahwa pada tahun 2014 kita hanya menerima 47 pasien dengan suspek disfagia. Dan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sedikit dari jumlah pasien dengan keluhan disfagia yang dikonsulkan ke Departemen THT. Tapi sejak tahun 2019 ke atas kita menerimakan lebih dari hampir 500 pasien per tahun dalam menangani pasien dengan keluhan disfagia. Dan ternyata setelah kita melakukan pemeriksaan FIS, kita lihat bahwa yang terbanyak adalah memang diagnosisnya adalah disfagia neurogenik, ya. Dan yang kedua adalah diikuti dengan feeding difficulty. Dan ternyata pasien itu bukanlah seorang yang disfagia, tapi dia adalah seorang yang feeding difficulty. Jadi sebagai take home message yang dapat saya berikan adalah terjadi peningkatan prevalensi kesulitan makan dan kesulitan menelan pada anak pada saat-saat sekarang ini. Dan kemampuan menelan pada anak itu bersifat dinamis, sejalan dengan pertumbuhan perkembangan anak. Seorang picky eater dan disfagia itu dapat menyebabkan atau berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Gangguan makan dan gangguan menelan harus dideteksi sedini mungkin dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, baik itu pemeriksaan FIS atau pemeriksaan SIS, dan tata laksana multidisiplin memerlukan kerjasama dari berbagai disiplin ilmu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.